1 ayat 9 sampai 10. Udah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak tahu, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Temanya saya kasih ini syarat pengampunan dosa. Ya. Semua ada syaratnya kan? Ya, syarat. Ya. Kalau kamu pergi melamar itu pasti ada syaratnya. Minimal lulus SMK, minimal lulus sarjana, minimal ada pengalaman kerja, ya dan lain sebagainya. Kamu masuk SMK juga ada persyaratannya. Syaratnya minimal kamu harus lulus SMP. Semua ada persyaratan. Mungkin kamu tiba-tiba kuliah nggak ada ijazah SMA, nggak bisa. Ya. Ya, oke. Siapa? Ya, oke. Jadi persyaratan ya, ada syarat pengampunan dosa. Ya. Nah, ini banyak dosa tertimbun karena belum diakui. Ya kan? Perhatikan. Banyak dosa tertimbun karena belum diakui. Ya. Jadi dosa diampuni itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengaku dosa. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia yang adil dan setia. Siapa itu adil dan setia? Tuhan Yesus. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tanpa pengakuan maka segala dosa kita dan tidak akan disucikan, masih terus bertumpuk. Jika kita mengaku dosa kita, ya syarat tadi ya, kalau kamu nggak mengaku dosamu, hatimu tidak akan pernah bersih. Hatimu akan tetap hitam. Ya, hatimu akan tetap hitam. Artinya banyak dosa. Kalau hatimu hitam, kecenderungan yang keluar dari hatimu adalah hal-hal yang hitam. Adalah hal-hal yang kotor. Disinggung sedikit langsung keluar ke bumi nah. Ya. Karena hatinya kotor. Kalau hati kotor ada Tuhan nggak di dalam? Yang ada apa? Kebalikannya. Kalau Tuhan dibalik jadi hutan, hantu. Ya, yang banyak menakutin orang itu apa? Hantu. Di balik hantu itu siapa? Masa Tuhan? Setan, iblis. Ya, oke. Tapi kamu mengaku dosamu, firman Tuhan katakan hatimu disucikan. Kalau hatimu suci berarti hatimu bersih. Kalau hati bersih isinya apa? Tuhan. Firman Tuhan. Bisa enggak sampah dicampur dengan yang bersih? Tidak. Tidak bisa. Coba kalau pakaian kalian dicampur dengan pel. Ya. Mau enggak? Tidak. Kenapa enggak mau? Karena pelnya kotor. Ya. Kalau hatimu dicampur yang jahat dengan yang baik, santai wae. Ya. Biasa aja, nggak ada gangguan. Relax. Masih jalan dengan ada ke atas. Nah inilah manusia. Manusia nggak di sini? Manusia. Oke, saya tanya lagi. Gimana kalau pakaian kalian dicampur dengan pel? Pasti marah-marah. Pasti marah-marah. Protes, cari orang yang buat seperti itu. Tapi kalau hatimu dicampur dengan yang tidak baik dengan yang baik, kayaknya biasa aja ya. Ya, masih tetap doa juga. Ya, benar nggak? Tenang nggak?
Enggak tenang pasti. Cuma ditenang-tenang. Ditenang-tenangkannya. Sebenarnya enggak tenang, tapi tenangkan. Nah, kalau kok wajah kalian berubah sih? Nah. Ayo, dosa apa yang kamu simpan? Dosa yang saya Nggak usah. Nanti. sudah pernah lalu. Ya. Dosa apa yang kamu simpan? Lah kalau sudah dibereskan nggak disimpan lagi. Enggak. Ya kecuali kamu buat baru lagi. Tidak mungkin ada. Ya. Ya. Kalau kamu buat baru, klik file new slide. Ya. Jadi PT ya. Kamu klik new slide, ya dosa baru. Enggak begitu. Ya. Oke. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah suci dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita, segala. Ya, kamu yang mengaku segala itu sudah dihapuskan. Ya. Oke. Kalian nggak ada bolpennya? Nah, nanti kalau ada bolpen coba kita tulis semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pernah. Iya. Iya. Astaga. Oke, ini kan hari Sabtu ya. Kalau yang dulu nggak usah ingat yang dulu lah. 1 minggu ada dosa nggak yang kalian lakukan? Ada? Ada. Kayaknya. Perkataan. Kenapa? Oke. 1 minggu ini ada dosa nggak yang kalian lakukan? Perkataan. Pikir. Pagi ini ada dosa nggak yang kalian lakukan? Ada. Lah, nah ini orang berdosa semua di sini kalau gitu. Aduh. Ada nggak? Oh, belum dia. Ya, belum. Sudah. Oh, sudah sebenarnya. Apa kira-kira coba? Apa tadi? Gak apa-apa. Dosa apa? Apa? Pagi ini ada nggak, Mas? Sudah ada dosa yang dilakukan? hari ini. Ya. Dari pagi ini, dari jam 5 tadi. Kamu tidur bisa melakukan dosa nggak? Bisa. Bisa. Enggak lah. Bisa. Kalau misalnya gini, kalau mimpinya direncanain baru dosa. Kalau emang mimpinya gimana? Oke. Tunggu dulu. Kalau merencanakan itu melibatkan apa? Ya otak. Kalau kamu tidur, berpikir itu pakai apa? Otak. Lah iyalah. Nah, jadi sama kan? Tapi kalau mimpinya Tapi beda. kalau mimpinya datang sendiri. Apa? Kalau mimpinya datang Kalau kamu mimpi dikejar anjing mah nggak apa-apa. Ya. Berarti gini dong, berarti kalau misalnya gini ya. Contoh kalau misalnya apa ya? Oke, kita lanjut aja lah. Contoh banyak. Nah, oke. Nah, siapa yang pecahkan piring? Nggak tahu. Kamu mau tumpuk itu terus? Atau kamu datang ke kantor? Pak, maaf. Tadi saya cuci piring. Karena terlalu licin dia jatuh. Bukan saya jatuhin, dia jatuh sendiri. Sebenarnya saya udah di tangan saya, tapi dia menjatuhkan dirinya. Kan enak kan? Hei, dosamu plong kan? Daripada kamu simpan terus. Kamu lagi baca Alkitab. Kamu tuh pecahin piring. Ngaku. Nah, jadi nggak tenang gitu baca Alkitabnya kan? Ya. Kamu tidur. Kamu pecahin piring. Ngaku. Nggak tenang kamu kan? Kemana-mana nggak tenang. Kamu lagi belajar di sekolah datang lagi. Kamu pecahin piring. Ngaku. Jadi dosa nggak kalau kita pecahkan piring? tidak mengaku. Diakuin nih. Enggak kalau langsung Iya. diakuin. Aku Pak. Iya. Enggak lah kan piringnya yang jatuh. Nah, ya kan? Tapi kalau tidak mengaku. Jadi kamu nggak hati-hati kan? Tuhan bilang hati-hati. Kamu nggak hati-hati.
Ya. Dosanya apa di situ? Hah? Merugikan orang lain. Dosa nggak kalau merugikan orang lain? Dosa. Ya. Nah, jadi perlu pengakuan. Nah, mulai hari ini besok pasti sudah ada yang pengakuan kan? Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kamu nggak akui, kamu simpan terus. Mau disimpan terus? Menyimpan dosa, mau menyimpan dosa? Tidak. Oke. Jadi kalau kamu malu ketemu Bunda, malu ketemu Pak Andre, ya udah tulis aja di secari kertas, masukkan di bawah kolong. Pak, malu saya pecahkan piring. Ya. Tapi ujung-ujungnya kita dipanggil. Apa? Oh ya kan harus dibereskan kan? Pemberesan. Oke. Nih, ya jadi kembali. Pecahkan piring itu dosa. Pecahkan kaca itu dosa. Apa? Segala yang dipecahkan adalah dosa. Nah, iya. Apa? Kau pecahin celengan juga kalau bukan celenganmu yang kau pecahin, dosa. Ya, mencuri. Ya, jadi ya saya kira indah ke depan ini. Ya, benar nggak? Oh ya, saya kembalikan ke kalian. Mau numpuk dosa atau mau membersihkan hati? Ya. Coba kalau kamu buat dosa, tenang nggak hidupnya? Tidak. Hah? Tidak. Nggak usah lihat. Tenang nggak hidup kalau buat dosa? Tenang nggak? Wajah 17 jadi 71. Ya kan? Tenang nggak? Ya kan kelihatan kalau orang banyak dosanya itu cepat tua. Karena menanggung beban dosa kan, benar nggak? Ya. Nah, ya. Oh, hati-hati. Ya. Ya, wajah 17 jadi 71. Hati-hati. Ya, makanya kalau kamu buat dosa, langsung diakui. Langsung selesaikan, jangan ditimbun-timbun. Ya. Memang itu kalau ikan baru 1 hari, 2 hari itu belum apa itu? Baunya belum kerasa kan. Ya, sama waktu Oma kan. Oma pergi, masih harum kamarnya kan. Tapi berapa hari sudah mulai bau. Dicari-cari ternyata ada air beras yang disimpan jadi bau seminggu. Akhirnya dicarikan di mana ini. Ya, jadi jangan disimpan. Kamu 1 minggu simpan, udah mulai rasa baunya kan. Ya. Ya. Sesuatu yang tidak baik kalau disimpan hanya masalah waktu saja. Ya, sama dengan kita sedang menyimpan bangkai. Ya. Apalagi kalau cicak mati kan. 1-2 hari itu nggak kerasa kan. Ya, masuk hari-hari ke-3, 4 itu sudah busuknya udah. Bukan main. Ya. Ya. Coba bayangkan kalau ada 5 cicak yang mati. 10 cicak yang mati. Disimpan terus nggak diselesaikan. Kalau dibuka langsung mati orang. Jangan ya. Coba bayangkan kalau 1 dosa saja baunya kayak gitu. Apalagi kalau disimpan lagi banyak dosa masuk terus. Aduh. Nanti seperti gunung yang meletus. Wah. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, hati-hati. Sebenarnya kamu sedang menumpuk, tapi kamu bilang, baik-baik saja, nggak ada dosa. Maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Firman Tuhan sebenarnya nggak ada di dalam kita. Ya, makanya hal sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan. Ada uang 500 perak di sini kamu ambil tanpa kamu memberitahu. Kamu sedang mencuri. Nggak apa-apa, cuma 500 perak. Orang nyuri jutaan nggak apa-apa. Ya. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Yang ada itu dosa. Ya. Mata saya kan cuma lihat 1, nggak 2. Mau lihat 2, mau lihat 1. Sama saja. Ya. Ya kan? Benar nggak? Ya. Dosa juga. Ya, oke. Jadi ke depan ini pasti
Nggak ada akan ada barang hilang. Amin. Nggak akan ada baju yang salah pakai. Ya. Ya. Itu biasanya Iya kan? itu dicuciin oma itu bro. Kunci di mana? Siapa yang simpan? Mau Din. Di dalam pembibitan kali. Coba cek. Coba dibongkar. Sudah pakai obeng 2 bongkar. Santai aja dulu di situ, ada di dalam kantongnya. Aduh. Ini Pak ada. Saking muka polos. Ya. Oke. Nah, berarti coba. Apa yang membuat pikirannya nggak connect itu? Ya, banyak beban yang belum dibereskan. Yang membuat seseorang itu tidak connect karena masih banyak beban yang belum dibereskan. Ya. Oke, jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Saya tunggu kehadiran kalian. Ya, bereskan. Ya. Karena sesuatu yang disimpan itu hanya akan merusak. Ya. Kamu belajar, pikiranmu selalu diganggu. Kamu main-main, memang pemimpinmu tidak lihat, teman-temanmu tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Ya, makanya perlu pengakuan. Ya. Mau ditumpuk terus? Menderita. Ya. Bukan menderita, mandarita. Ya. Mau enggak? Ya, makanya belajar jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, selebihnya dari setan. Ya, oke. Jadi ruang konseling selalu terbuka. Oke. Jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Manusia boleh kamu permainkan, tapi Tuhan tidak bisa kamu permainkan. Manusia bisa kamu tipu, tapi Tuhan tidak bisa kamu tipu. Dan itu tercatat semua. Itulah intinya, takut akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, semua akan jadi indah, semua akan jadi enak.